Terima kasih, selamat siang. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, siang ini kayaknya lebih banyak. Mudah-mudahan gak ada yang pulang sebelum saya selesai ceramah. Tadi pagi, begitu saya masuk, yang di belakang udah pada pulang. Bus. Mungkin bosen kali ya saya. Ya, saudara sekalian, hari ini kita akan bincang-bincang tentang kehidupan keseharian kita. Jadi kita tidak usah membahas sesuatu yang tinggi-tinggi, karena saya tahu kita semua di sini adalah orang-orang pusing, orang-orang yang semua punya masalah berat. Jadi kalau nanti saya nambahin masalah Anda, nanti Anda tidak akan bahagia, pulang dari wihara yang Anda malah menderita. Ya, saudara sekalian, setiap hari Minggu kita punya kesempatan untuk datang ke wihara. Setiap hari Minggu kita punya waktu 2 jam atau 3 jam untuk datang ke wihara, berbuat baik. Berbuat baik dalam hal spiritual. Nah, saudara sekalian, banyak mungkin di antara saudara atau teman kita yang tidak bisa datang ke wihara karena sibuk, liburan, atau mungkin malas ya. Tapi ada di antara mereka, ada adalah orang-orang yang luar biasa, ada orang-orang yang punya loyalitas tinggi terhadap Buddha Dharma. Dan nanti saya yakin kalau Anda rajin ke wihara, sering praktek Dharma, saya jamin nanti Anda akan masuk surga. Kok gak sadu-sadu? Bingung ya? Kita nggak biasa sih. Kalau di tempat lain, misalkan dibilang nanti Anda pasti masuk surga, alhamdulillah. Ya, kalau di tempat lain seperti itu. Tapi kita umat Buddha, nanti Anda bakal masuk surga, hidup Anda pasti bahagia. Sudah biasa. Kenapa seperti itu? Karena saya yakin Anda tiap hari, setiap saat itu Anda masuk surga, dan setiap saat juga Anda masuk neraka. Betul? Ya. Saat Anda tersenyum itulah surga, tapi saat Anda cemberut itulah neraka. Jadi sering-seringlah tersenyum supaya Anda selalu bisa berada di surga. Gitu. Gak usah diterusin, maksudnya senyumnya senyum yang benar, jangan senyum-senyum sendiri di pinggir jalan. Ya, saudara sekalian, kita kadang suka terjebak konsep bahwasanya keindahan hidup atau kebahagiaan hidup itu bisa dicapai atau bisa diraih kalau fisik kita ini sehat, fisik kita ini cantik, fisik kita ini cakep, ya, rambut kita ini keren, baju kita ini mahal-mahal. Kita sering terpikir bahwasanya kebahagiaan hidup itu seperti itu, betul? Betul tak? Ya, kecuali Anda. Saya tahu Anda di sini adalah orang-orang sederhana ya, orang-orang yang tidak terlalu berpikiran tentang gaya hidup. Nah, tapi ada sebagian orang yang berpikir seperti itu. Saya tidak bahagia kalau saya ke wihara itu rambutnya tidak lurus. Atau saya tidak bahagia, saya tidak akan happy kalau saya ke wihara itu rambutnya tidak dicat merah ya. Saya akan tidak pede dan saya akan menderita kalau misalkan nanti saya dilihat orang rambut saya kelihatan kucel. Ada yang berpikir seperti itu? Ada kan? Itu makanya kenapa Anda sering kali datang ke salon, sering kali beli make up yang mahal-mahal, seringkali Anda beli sampo yang harganya mahal-mahal, yang mereknya nggak ada di Indonesia, gitu ya. Seringkali kita seperti itu, mengutamakan penampilan luar, biar dilihat orang itu cantik, biar dilihat orang itu mempesona. Berada? Kita mau tampil di depan orang, kalau baju kita compang-camping, kita malu nggak? Malu. Malu kan? Nah, itu dia. Makanya tatkala kita mau tampil di depan orang, yang perlu kita siapkan adalah penampilan fisik kita. Setuju? Setuju.
Ya kita mau pergi kalau nggak pakai baju baru nanti gimana dilihat orang gitu kan. Makanya kan, padahal sebenarnya ada slogan begini, penampilan bukan utama tapi inner beauty itu yang akan mempesona gitu kan. Nah, jadi makanya saudara sekalian, berhati-hatilah tatkala kita mencintai badan fisik kita ini. Berhati-hatilah saat kita melengkapi badan jasmani kita ini, yang kita anggap ini sumber kebahagiaan atau objek kebahagiaan. Padahal sebenarnya itu justru nanti malah jadi malapetaka dan justru akan menjadi sumber penderitaan buat Anda. Contoh misal, saat Anda tampil cantik di depan publik, otomatis Anda ingin dilihat dan ingin dipuji orang, betul? Ya. Tapi tatkala Anda ingin dilihat cantik dan ingin dilihat mempesona di depan orang, apa yang terjadi saat badan Anda dicolek orang? Marah kan? Marah, maki-maki, benar kan? Padahal kan tujuan utama dari kita tampil di depan orang adalah supaya orang itu mempesona, dan supaya orang itu terpesona dengan penampilan kita, betul nggak? Saya lihat yang cowok deh, yang cowok bener nggak kayak gitu? Kita mau dandan parlente, rambutnya keren itu biar dilihat cewek-cewek supaya cewek-cewek tertarik kan? Yang masih muda, yang masih bujang, bener nggak? Rasa seperti itu nggak? Enggak lah ya. Hah? Kalau enggak berarti Anda siap-siap jadi biku. Ya rata-rata kita berpikir seperti itu. Tapi ingat saudara sekalian, tatkala kita tampil di depan publik begitu pede dengan penampilan yang serbawah, rambut warnanya 3, merah, kuning, hijau, ya. Baju pun juga yang harganya mahal, mengkilap gitu. Tapi tatkala orang itu melihat kita, terus kita merespon dengan pikiran yang negatif, apa yang terjadi? Pasti kita melotot, apa sih lu lihat-lihat gitu? Aneh kan? Aneh, kita itu suka aneh. Loh lah, kamu tampil di depan orang kan supaya dilihat orang. Kalau kamu nggak mau dilihat orang, ya pakailah baju yang biasa, jangan yang serba mewah. Nah jadi sebenarnya kejahatan itu terjadi bukan hanya karena adanya niat, tapi karena ada kesempatan. Kata Bang Nabi kan begitu, betul kan? Orang punya niat mau berbuat kejahatan, kalau objeknya tidak mendukung, kejahatan itu tidak akan terjadi. Gitu. Ya, coba Anda ke wihara nih, ya biasa-biasa aja lah, ke wihara pakai sendal jepit, ya agak kucel-kucel dikit, saya jamin nggak ada yang lirik. Tapi kalau misalkan Anda datang ke sini, rambutnya yang cowok khususnya minyak rambutnya sampai habis setengah botol misalkan gitu. Parfum semprotnya sampai habis setengah botol gitu. Yang cewek pun juga demikian. Apa yang terjadi? Anda akan jadi objek. Anda akan jadi objek penglihatan dari orang-orang di sekitar Anda. Nah, tatkala kita seperti itu, kalau batin kita tidak siap, kita akan menderita, ya kan? Kita dilihat orang itu, kalau kita nggak suka dilihatin, kita menderita. Nah, makanya saudara sekalian, kita jangan terjebak oleh kondisi-kondisi seperti itu. Ingat, kecantikan kita yang sebenarnya terletak di dalam hati, terletak di dalam batin kita. Penampilan luar itu hanya strategi, penampilan luar itu hanya membantu. Nah, kita sering merawat badan jasmani kita ini. Kita sering menjaga dan sering kita mempercantik diri kita, fisik kita. Tapi kita jarang mempercantik batin kita. Betul? Betul kan? Siapa yang kemarin liburan? Minggu yang liburan lebaran kemarin, liburan angkat tangan. Angkat tangan, jangan malu-malu. Saya juga liburan, makanya saya angkat tangan. Semua pasti jalan-jalan kan, liburan kan. Dan waktu liburan itu sudah Anda rencanakan dari tahun-tahun sebelumnya. Betul kan? Nanti liburan panjang, saya mau ke puncak. Meskipun macetnya setengah mati, nggak peduli. Yang penting saya ke puncak. Gitu. Liburan ini saya mau ke Singapura, gitu ya. Gak peduli berapa kocek yang harus dikeluarkan, pokoknya gak peduli.
Nah, kita sering terjebak seperti itu. Jadi menu atau jadwal keseharian kita itu selalu dikonsepkan seperti itu. Habis kerja setiap hari capek, nanti liburan refreshing, pelesiran gitu. Tapi ada nggak di antara kalian, di antara saudara-saudara sekalian, habis kerja capek gitu, aduh nanti liburan di mana ya ada retret meditasi, ada nggak yang bikin seperti itu? Hah? Nggak ada kan? Jarang, kecuali kemarin yang ikut Pak Baca. Siapa yang ikut Pak Baca kemarin angkat tangan? Nggak ada ya? Yang habis ikut Pak Baca balas dendam hari ini liburan. Ya, jadi kita jarang yang menulis daftar kegiatan hidup kita itu seperti itu. Jadi kita suka terjebak bahwasanya kerja capek itu liburan nanti yang refreshing. Tidak ada yang liburan nanti saya mau meditasi seminggu atau 10 hari atau sebulan waktu liburan panjang, itu tidak ada yang seperti itu. Padahal hasilnya Anda jalan-jalan itu capeknya setengah mati, betul kan? Jalan-jalan itu capek loh. Siapa bilang nggak capek? Apalagi kalau naik pesawat lebih dari 5 jam, waduh capeknya setengah mati. Ya, apa yang capek kalau naik pesawat? Jantungnya sama hatinya yang capek. Deg-degan, ya, deg-degan, khawatir nanti kalau pesawatnya jatuh gimana segala macam. Aduh, pokoknya mau pres jadi nggak pres, ya. Belum lagi kalau cuacanya buruk, aduh, tambah deh. Nah, tapi kita senang yang seperti itu. Kita senang memanjakan jasmani kita ini, kita senang tidur di tempat yang mewah, liburan ke hotelnya yang hotel bintang 7 gitu kan. Pokoknya yang ranjangnya itu ya nggak terlalu keras, nggak terlalu lembut gitu, yang pas di punggung kita, ya kan? Gitu. Nah, tapi setelah habis liburan segala macam, capek, sakit, masuk rumah sakit. Yang sakit siapa? Fisik kita kan? Gitu. Fisik kita sakit, yang padahal yang kita cintai ini ternyata tidak kekal, ternyata tidak 100% mensuplai kebahagiaan saya. Nah, kalau sudah seperti itu, apa yang bekerja? Yang bekerja adalah kesabaran, yang bekerja adalah penerimaan. Nah, untuk bisa menjadi orang yang sabar dan bisa menerima dengan segala kondisi yang terjadi, apa yang harus kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah introspeksi dan praktek dharma. Gitu. Jadi tatkala Anda sedang gelisah, tatkala Anda sedang resah, sakit, khawatir, uang Anda tidak mampu membayar keresahan Anda, ya kan? Jadi saudara sekalian, jangan terlalu melekat atau jangan terlalu mencintai fisik kita ini secara berlebihan. Tapi cintailah kualitas batin yang ada dalam diri Anda. Anda tampil cantik, Anda tampil cakep, itu perlu biaya yang sangat besar. Anda untuk baca parita, baca liangkeng, meditasi nggak perlu bayar mahal-mahal, ya. Kalau meditasinya di daerah yang kaya, nah gratis. Yang penting Anda mau duduk, santai, rileks, ya. Tapi ingat, pada saat Anda meditasi, hilangkan semua pikiran-pikiran kalut Anda, hilangkan semua pikiran-pikiran kotor Anda, pasrahkan semua persepsi jelek, semua kemelekatan, keegoisan Anda di bantal duduk meditasi Anda. Jangan pas waktu Anda meditasi terus Anda mikirnya kemana-mana. Habis meditasi 10 menit, aduh nanti saya mau makan apa ya, nanti saya mau nonton apa ya, waduh tadi jemuran di mesin cuci belum diangkat. Kita kadang suka seperti itu. Untuk duduk diam 10 menit itu susahnya setengah mati. Untuk tenang 10 menit itu susahnya setengah mati. Tapi kalau buat nonton TV 3 jam nambah, ya. Jadi tidak ada. Kita itu yang meditasi
suruh meditasi duduk. Kalau misalkan kita lagi latihan, ada jadwal, habis makan siang nanti meditasi setengah jam. Yang ada dalam diri kita apa coba? Penolakan untuk tidak melakukan itu. Yang ada kita melakukan meditasi pun gak ikhlas, yang akhirnya bukan tenang tapi malah stres. Stres diakibatkan oleh apa? Oleh fisik kita yang menolak. Ya. Baru duduk sebentar kesemutan, baru duduk sebentar, aduh ini matrasnya kurang tebal ini, sehingga dengkul saya rasanya sakit. Ya. Baru duduk sebentar, pikirannya sudah melayang kemana-mana. Jadi intinya saudara sekalian, apakah fisik kita yang indah ini, jasmani kita yang indah ini sepenuhnya bisa jadi objek untuk kebahagiaan? Tidak, saudara sekalian. Jasmani kita hanya pendukung dan penyokong. Jadi kalau kita tidak sadari bahwa sebenarnya fisik kita ini juga bisa jadi sumber masalah, sumber penderitaan buat kehidupan kita. Nah, makanya kekuatan batin atau kedamaian batin itu perlu. Nah, untuk bisa melakukan itu, untuk bisa menjadi tenang dan damai, itu tidak bisa dibeli dengan uang. Benar tidak? Misalkan Anda seorang miliuner sekalipun, Anda bisa nggak beli kedamaiannya seorang arahat, beli kedamaiannya seorang sutamana? Nggak bisa kan? Kalau misalkan Anda bisa coba, Anda ketemu para meditator itu yang tenang, damai, terus Anda nanti saya mau beli utaran Bante 1 miliar, boleh nggak Bante? Kira-kira boleh nggak sama Bantenya? Kalau saya Bantenya, enak aja, latihan sendiri dong. Jadi kita tidak bisa seperti itu. Ya, proses untuk menjadi baik, proses untuk menjadi damai itu semua tergantung di dalam latihan kita masing-masing. Nah, makanya saudara sekalian, cintailah kondisi batin kita. Jangan selalu mencintai fisik jasmani kita saja. Fisik jasmani kita ini pada hakikatnya kotor. Benar? Siapa di antara saudara sekalian yang badannya ini tiap hari keluarin parfum? Angkat tangan. Parfum, minyak wangi. Siapa yang badannya tiap hari keluarin minyak wangi? Nggak ada kan? Tiap hari yang keluarin ingus, keluarin keringat, keluarin di ludah, keluarin enzim, yang keluarin yang lain. Nggak ada kan yang keluarin parfum? Badan siapa yang keluarin parfum? Ada enggak? Nggak ada kan? Nah, jadi badan kita ini kotor, saudara sekalian. Fisik kita ini kotor. Nah, supaya fisik jasmani kita ini menjadi bersih, ya, kita harus imbangkan itu dengan kondisi mental, kondisi batin kita. Nah, kalau kondisi batin kita ini bersih, kita akan bisa membawa fisik jasmani kita ini ke arah yang lebih baik lagi. Nah, coba misalkan, kalau misalkan Anda menjadi orang yang kaya secara materi atau cantik secara jasmani, tapi Anda tidak kaya secara spiritual, Anda tidak kaya secara batin, apa yang terjadi? Yang sering kita lihat, orang itu justru akan jadi sombong dan egois karena merasa dirinya baik, merasa dirinya bagus, merasa dirinya cantik, merasa dirinya cakep. Nah, tapi kecantikan itu akan menjadi sesuatu yang sangat super dan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa apabila itu diimbangi dengan sikap mental Anda. Diimbangi dengan sikap mental Anda. Nah, supaya sikap mental kita ini menjadi baik, menjadi tertata, syaratnya apa? Ya, syaratnya Anda mesti telaten-telaten, mesti sabar-sabar setiap hari duduk 5 menit, 10 menit, ya baca tapeco lah, nyepo lah, meditasi lah, baca parika lah. Anda mesti telaten seperti itu, ya.
Jangan Anda telaten tiap hari bersihin kuku Anda, tapi Anda tidak telaten baca parita, itu yang salah. Gitu. Siapa yang tiap 2 hari sekali bersihin kukunya? Angkat tangan buat cewek-cewek, gak usah malu. Malu ya? Gak apa-apa sih kalau malu, tapi saya tahu kok. Kita suka seperti itu. Tapi pernahkah kita atau seringkah kita setiap hari itu membersihkan kekotoran batin kita, membersihkan pikiran-pikiran jahat kita, pikiran-pikiran buruk kita? Kita cenderung menambah itu. Dalam 1 minggu kita 2 jam di wihara. Oke, setiap 2 jam ke wihara pikiran kita positif, pikiran kita baik. Tapi coba keluar dari wihara, belum tentu Anda bisa bertahan 3 jam lagi, 5 jam lagi pikiran Anda jadi baik. Ya kan? Begitu keluar dari wihara, yang tadinya di wihara damai, tenang, ya, habis baca liangkeng, habis baca parita, damai. Begitu keluar dari wihara, mau parkir mobilnya sodok orang, maki-maki kita. Hilang damainya, hilang pikiran positifnya. Keluar dari wihara, ketemu pengemis minta-minta, ngumpat lagi kita, ya kan? Nggak ngasih tapi malah ngumpat. Nah, kebiasaan kita seperti itu. Nah, jadi untuk mempertahankan kedamaian itu butuh waktu latihan yang sangat lama. Sampai kita mati pun kita nggak akan cukup untuk jadi baik, benar kan? Jadi, saudara sekalian, kita tidak bisa serta-merta langsung spontan, instan gitu. Misalkan ada yang masih muda punya prinsip, nantilah saya masih muda, berarti saya masih waktunya buat seneng-seneng lah. Kalau buat ke wihara nanti gampang, kalau nanti saya sudah tua. Ya. Setelah Anda tua, Anda disibukkan oleh anak dan cucu Anda, dan lagi-lagi ngomong, aduh sibuk berarti urusan anak sama cucu. Mau ke wihara saya dititipin cucu sama anak saya, jadi saya nggak bisa ke wihara gitu. Terus kapan mau ke wiharanya gitu? Kapan punya kesempatan pelatih dirinya gitu? Nantilah Bante, kalau saya sudah di rumah duka Jilambar, saya undang Bante buat sembahyangin. Apakah seperti itu? Tidak bisa seperti itu, saudara sekalian. Jadi kita itu butuh latihan yang dari sedikit, dari kita mulai bisa tersenyum sama orang, kita menyapa sama orang, membungkuk hormat sama orang. Itu tidak gampang, itu tidak mudah, ya kan? Belum tentu diantara Anda yang hadir di sini setiap kali ketemu temennya atau setiap kali ketemu Bante mau anjali atau mau menyapa, belum tentu, ya kan? Gitu. Ya kalau ketemu Bante oke lah, mungkin takut, ya, atau mungkin takut ketularan jadi biku, ya oke lah, itu dimaklumi gitu. Tapi kalau sampai ketemu temannya, keluar dari apa itu kebaktian, terus ketemu temannya pura-pura nggak kenal, pura-pura ya pokoknya cuek gitu, itu kan namanya kebangetan gitu kan. Jadi itu saudara sekalian, untuk jadi orang yang lebih santun, untuk jadi orang yang lebih piawai dalam memperlakukan diri kita ini, kita butuh waktu yang sangat lama. Tidak cukup sekali baca parita terus Anda mau jadi suci, mau jadi baik, tidak. Prosesnya sangat-sangat lama. Nah makanya tidak henti-hentinya saya selalu ngomong, praktekkan dharma dalam kehidupan Anda sehari-hari melalui hal-hal yang paling kecil. Ya seperti contoh itu tadi, dengan satu senyuman Anda, kebahagiaan itu terpancar di sekitar Anda. Belum Anda melakukan aksi-aksi yang lain. Nah, jadi saudara sekalian, kita jangan terjebak oleh konsep-konsep yang membelenggu kehidupan kita untuk mencapai kebahagiaan. Misalkan contoh kayak begini, seperti tadi saya umpamakan seorang muda yang selalu mengatakan nanti-nanti untuk datang ke wihara. Demikian juga buat orang-orang yang selalu mengatakan, ya katanya
agama Buddha itu nggak sembahyang nggak apa-apa, berarti yang penting berbuat baik. Nantilah saya kalau misalkan Waisak, saya mau datang ke wihara, saya mau nyumbang sebanyak-banyaknya, supaya nanti sumbangan saya itu bisa untuk beli tiket ke nirwana. Apakah bisa seperti itu? Habis nyumbang, terus Anda minta namanya diteken yang paling besar di prasasti wihara. Nah, kalau Anda sudah seperti itu, ya berarti nilai kebajikan Anda berkurang. Nah, makanya saudara sekalian, untuk benar-benar bisa menjadi orang yang sangat-sangat santun, yang sangat-sangat ikhlas, yang sangat-sangat rendah hati, itu tidak gampang. Nah, fisik kita atau tubuh kita ini hanya sebagai satu objek atau sebagai satu pendukung untuk melakukan hal-hal yang lebih baik, yang berurusan dengan mental, yang berurusan dengan batin. Jadi dengan tubuh kita ini kita bisa melakukan aksi-aksi yang tujuannya untuk membuat batin kita jadi lebih baik, jadi lebih tenang, jadi lebih santai. Tapi kalau kita terlalu melekati badan jasmani kita ini, lama-lama kita juga akan jadi menderita. Padahal kita tahu apa sih dan siapa sih sebenarnya tubuh kita ini, jasmani kita ini, sebenarnya apa dan siapa. Tubuh jasmani kita ini cuma paduan dari molekul-molekul kok, paduan dari sel-sel. Kalau misalkan kita terlalu melekat terhadap badan fisik atau jasmani kita ini, yang timbul nanti sesuatu yang bikin kehidupan kita ini jadi tambah penuh diikuti oleh keegoisan dan kesombongan gitu. Jadi kembali saya tekankan bahwasanya untuk menjadi orang yang punya kondisi yang baik secara fisik maupun mental, itu kita butuh latihan yang sangat panjang gitu. Tapi ingat, untuk latihan itu pun juga agak gampang. Kita kalau dalam pikiran kita masih banyak kemelekatan, kita akan susah untuk latihan. Baru mau ke wihara, kekhawatiran kita muncul. Nanti rumah saya dirampok orang, nanti uang saya diambil orang, ya. Baru mau ikut meditasi 3 hari atau 4 hari misalkan, kekhawatiran Anda sudah muncul, nanti mobil saya diambil orang, nanti istri saya diambil orang, nanti anak saya di gimana sama orang gitu. Apakah itu pernah terjadi? Sering terjadi seperti itu. Pada saat kita retret, pada saat kita latihan meditasi, yang sering terjadi seperti itu. Kenapa saya selalu gelisah? Kenapa kita selalu tidak bisa present moment? Tidak bisa menikmati kehidupan kita saat ini. Kita suka terjebak oleh masa depan kita, terjebak oleh konsep-konsep sesuatu yang belum terjadi. Nanti ya nanti, sekarang ya sekarang. Saat Anda latihan ya pikirkan bagaimana Anda bisa duduk diam, bagaimana Anda bisa menempatkan diri sebagai orang yang berlatih. Jangan pas waktu Anda latihan, tapi pikiran Anda lalu ke masa depan yang belum jelas. Nah, kalau kita melekat oleh kondisi-kondisi seperti itu, oleh kekhawatiran-kekhawatiran seperti itu, kondisi mental kita tidak akan pernah menjadi damai, tidak akan pernah menjadi baik. Nah, makanya saudara sekalian, jadikan fisik kita, jasmani kita yang cantik ini, yang cakep ini, yang indah ini untuk mensuplai kekuatan batin kita supaya bisa berlatih lebih baik lagi. Kita terlahir sebagai manusia yang berada di sekitar Dharma ini sangat-sangat bersyukur dan sangat-sangat beruntung dibanding dengan saudara-saudara kita yang tidak punya kesempatan untuk berpraktik Dharma atau untuk mendengarkan Dharma. Nah, kita ini bersyukur masih bisa ke wihara, itu bersyukur. Masih bisa melihat rupa Buddha, itu bersyukur. Masih bisa mendengarkan ceramah-ceramah Dharma, itu kita bersyukur. Karena tidak banyak atau tidak semua orang punya kesempatan untuk bisa merasakan itu. Nah, makanya saudara sekalian, tidak akan
tidak akan membantu apabila dalam kehidupan Anda sehari-hari itu Anda selalu berada dalam emosi, selalu berada dalam pikiran-pikiran yang jahat, gitu kan? Selalu berada dalam kondisi yang penuh dengan kesombongan dan keegoisan. Itu tidak akan membantu kehidupan Anda untuk menjadi cerah, gitu. Tapi tatkala Anda bisa berpikir positif, tatkala Anda bisa memancarkan cinta kasih ke sekitar Anda, ke semua penjuru, saya jamin dengan begitu nanti Anda akan mempunyai kualitas-kualitas kebudayaan. Semua orang punya kualitas kebudayaan, semua orang punya energi-energi untuk sadar, punya energi-energi untuk baik. Nah, jangan sampai energi-energi baik yang ada dalam diri kita ini nanti ketutup oleh pikiran-pikiran jahat kita, oleh pikiran-pikiran negatif kita. Karena kalau itu tertutup, nanti akan susah untuk bangkit, sehingga kita akan susah untuk melihat kebenaran, kita akan susah untuk melihat cinta kasih yang dipancarkan oleh orang lain. Nah, kita akan susah menjadi seorang penerima berkah yang baik. Ingat saudara sekalian, berkah bisa kita dapatkan apabila kita bisa membawa diri kita menjadi penerima berkah yang baik. Gitu. Berkah itu selalu ada, tapi kalau kita tidak bisa menempatkan diri sebagai seorang penerima berkah yang baik, ya berkah itu tidak akan datang. Nah, untuk bisa menjadi penerima berkah yang baik, apakah kita harus setiap hari melekat terhadap badan jasmani kita ini? Tidak, saudara sekalian. Untuk bisa menjadi penerima berkah yang baik, Anda harus menjadi orang yang damai, Anda harus menjadi orang yang rendah hati, Anda harus menjadi orang yang selalu punya pikiran yang baik. Karena kalau orang yang sudah seperti itu, ibaratnya seperti lahan yang subur, bukan lahan yang tandus. Kalau Anda setiap hari marah-marah, dikasih ini nggak terima, udah punya pacar cantik nggak terima, ya, udah punya mobil 2 nggak terima, sudah punya istri cantik, udah punya istri 1 nggak terima, mau lagi, gitu ya. Sudah punya suami 1 nggak terima, mau lagi, gitu. Nah, itu kan berarti Anda tidak bisa menjadi penerima berkah yang baik, gitu. Jadi pikiran kita, kondisi batin kita selalu tercemar, selalu terobsesi oleh kondisi-kondisi yang tidak baik. Nah, kalau kita selamanya seperti itu, kebahagiaan akan menjauh, kedamaian hati akan menjauh. Tapi kalau kita bisa mempraktekkan dharma dalam kehidupan kita sehari-hari, sedikit apapun dharma yang kita punya kita praktekkan. Seperti tadi saya bilang, kita bisa senyum-senyumlah sama orang, kita bisa berdana-berdanalah sama orang, kita bisa baca Parita 1 bait, bacalah Parita 1 bait. Jangan dipaksa-paksakan, baru bisa 1 bait, maunya mau baca 1 buku, ya. Nanti salah-salah malah stres ya. Jadi itu praktekkan yang sudah Anda punya. Kalau misalkan dalam diri Anda punya kualitas untuk mencintai orang, praktekkan dan buktikan kualitas itu untuk menjadi cinta yang sebenarnya, untuk menjadi cinta yang tidak menghakimi, untuk menjadi cinta yang tidak melekati dan tidak overprotective, gitu. Karena kebanyakan dari kita sudah dikasih energi yang namanya kasih sayang. Kadang kita salah menempatkan dan menerapkan kasih sayang itu, ya. Seperti tadi saya bilang, kita dikasih energi yang namanya cinta dan kasih sayang. Kita salah menerapkan, kita terlalu mencintai fisik kita terlalu mencintai badan jasmani kita, tapi kita tidak mencintai kualitas batin kita. Gitu. Nah, yang ada setiap kali ada masalah kita stres, setiap kali ada masalah di rumah berantem terus, ya. Piring habis, gelas habis, TV pun habis dibanting, ya. Gitu. Nah, itu yang sering terjadi. Kenapa seperti itu? Karena kita masih terlalu egois. Kita masih belum bisa menjadi seorang penerima berkah yang baik. Kita masih jadi ladang yang tandus, penuh dengan kekotoran batin dan kemelekatan. Nah, saudara sekalian, kemuliaan kita bisa hadir di bumi ini, di dunia ini, satu berkah yang baik. Untuk itu manfaatkan kehidupan Anda dengan sebaik-baik mungkin. Syukuri apa yang ada. Anda di sini rata-rata punya
kondisi fisik yang utuh, yang normal, syukuri itu. Jangan jadikan fisik kita ini sebagai objek atau sebagai energi untuk menambah penderitaan kita, tapi jadikanlah fisik kita ini sebagai nutrisi atau sebagai teman untuk mempercantik badan kita. Nah, karena itu yang akan lebih penting. Nah, jangan pula Anda selalu berpikir bahwasanya latihan itu tidak penting atau praktek dharma itu tidak penting. Yang terpenting adalah penampilan di luar. Kalau Anda selalu berpikir seperti itu, selamanya Anda tidak akan pernah jadi biku. Benar ya? Kenapa biku di Indonesia ini banyak? Enggak banyak ya. Biku di Indonesia ini paling cuma ada sekitar 500. Biku di Indonesia. Kenapa seperti itu? Ya karena masih banyak orang yang berpikir ya, penampilan luar itu lebih penting. Gitu. Jadi ya mesti harus beli baju yang mahal-mahal, mesti beli make up yang mahal-mahal, ya, mesti ngecat rambut yang aneh-aneh. Ya. Kalau jadi itu kan tampil apa adanya, ya. Model rambut pun ya sepanjang apa tidak berubah. Tuh, benar kan? Ya. Model rambut gundul ini sudah lebih dari 2556 tahun yang lalu. Kalau rambut Anda, misalkan hari ini model tomboy, bulan depan nanti udah ganti lagi, ya kan? Nah itulah, kita masih suka terjebak di kondisi-kondisi itu. Dipikir itu keindahan, ya, indah sementara gitu, tapi kan habis itu nanti berlalu. Nah, kalau kayak biku kan gak indah sepanjang masa gitu ya, gundul selamanya. Nah, itu saudara sekalian, kemelekatan yang ada dalam diri kita itu akan menghantui atau akan menghambat kemajuan batin kita. Jadi cintailah diri Anda, cintailah hidup Anda, tapi jangan terlalu melekat. Kalau Anda nanti melekat, Anda susah. Baru Anda keriput, Anda sudah bingung mau cari obat keriput di mana. Gitu. Sementara klinik Tompang sebentar lagi tutup. Iya kan? Gitu. Pas saat Anda sudah mulai dengkulnya bunyi kerkat-kerkat, Anda bingung mau cari suplemen kemana, ya. Saat Anda rambutnya memutih, jidatnya berkerut, Anda bingung mau cari salon di mana. Coba bayangkan kalau kita selalu melekati itu. Lagi umur 50 tahun, Anda ingin umurnya seperti 17 tahun, menderita terus, nggak bisa terima kondisi dengan berlapang dada. Nah, itu tadi yang saya bilang, badan jasmani kita atau fisik kita ini tidak selamanya jadi objek bahagia. Justru kalau kita tidak hati-hati, itu akan jadi objek ketidakbahagiaan atau objek penderitaan bagi kita. Tapi bukan berarti saya mengajari Anda untuk ya cuek-cuek masa bodoh. Tidak. Kalau Anda memang punya kondisi untuk merawat badan jasmani Anda, ya silakan. Gitu. Jadi nanti jangan misalkan, waduh katanya kita tidak boleh melekat sama jasmani kita ini, jalan-jalan ke wihara segala macam pakai celana sobek-sobek. Jangan seperti itu. Itu namanya salah kaprah mengartikan kesederhanaan gitu. Salah kaprah mengartikan ketidakmelekatan gitu. Nah, kita harus pandai-pandai membawa diri kita gitu. Seperlunya lah gitu, jangan terlalu berlebihan. Nah, kalau terlalu over nanti kita sulit untuk ke bawah, repot nanti. Nah, makanya saudara sekalian, untuk bisa menjadi orang yang terima apa adanya, bisa menerima perubahan ini, perubahan hidup kita ini, kuncinya adalah di kondisi batin yang damai.
tidak ada lebih, tidak ada yang lain. Kalau batin kita sudah damai, kita mau ngapain aja itu bebas. Mau sakit ya diterima, ya. Mau makan tahu sama tempe tiap hari ya diterima, mau makan ayam setiap hari ya diterima gitu ya. Jadi tidak terlalu berlebihan. Nah, kalau terlalu berlebihan ya nanti kita yang repot sendiri. Mau makan adanya tempe sama tahu tapi mintanya ayam goreng gitu. Ya kalau kita bisa beli, kalau kita nggak bisa beli, carinya di mana coba? Nolong lagi nanti jangan-jangan gitu. Nah, itu yang tidak dianjurkan. Jadi yang dianjurkan adalah kita merawat fisik kita dan kita juga merawat batin kita, karena kondisi batin yang akan menentukan kehidupan kita mau diarahkan kemana. Praktek dharma dalam kehidupan kita sehari-hari akan membawa manfaat yang sangat luar biasa. Praktek ke mall, praktek ke salon justru akan membawa Anda ke kondisi-kondisi kemelekatan dan kekotoran batin yang lebih tinggi lagi. Tapi saya tidak menyarankan Anda untuk tidak datang ke salon, ya. Silakan Anda datang ke salon, silakan Anda datang ke mall kalau Anda mampu. Tapi jangan lupakan wihara. Ya, buat Anda yang masih merasa mahasiswa, ada yang masih mahasiswa di sini? Angkat tangan yang mahasiswa. Ya. Himbauan buat Anda yang mahasiswa, tolong di Wihara Ekayana ini ada kebagian mahasiswa Sabtu sore. Kalau misalkan Anda punya kesempatan, tolong datang biar kebaktian Sabtu sore, kebaktian mahasiswa itu rame. Betul. Kemarin kebaktian mahasiswa cuma 2 orang. Yang 2 lagi mahasiswa alumni 70-an. Artinya yang 2 mak-mak sama bapak-bapak, yang 2-nya mahasiswa. Salah siapa itu? Salah mahasiswanya. Dan nanti kalau dikritik, pemuda ini adalah orang-orang yang tidak punya loyalitas tinggi terhadap Buddha Dharma, ngamuk lagi, ya kan? Nggak terima kan dibilangin gitu, ini tiap hari minggu saya ke wihara gitu. Iya, kita kadang suka seperti itu. Tapi ya kenyataannya seperti itu. Kebaktian mahasiswa tidak ada orang. Jadi saya bingung, kebaktian mahasiswa ini mau ditiadakan atau mau diadakan lagi? Kalau diadakan lagi kok tidak ada yang supply, tidak ada yang support gitu. Makanya Anda yang masih merasa mahasiswa, tolonglah, toh jadwal kebaktian juga tidak menyita waktu apel kok, ya. Kebaktian jam 5, terus selesai baca parita setengah 6, sampai jam 6 lama, ya setengah 7 lah, masih ada waktu. Apel kan jam 7 kan, apel jam 7 atau setengah 8, apa jangan-jangan jam 4 udah mulai ngapel? Mau bantu masak kalau mertua. Jadi gitu ya, manfaatkanlah waktu kita supaya kita tidak terbuai lah. Saya tidak apa ya, istilahnya tidak bernegatif thinking gitu. Kalau malam minggu itu kan hari yang krusial, ya kan? Hari yang sangat ditunggu untuk mahasiswa-mahasiswa, mungkin untuk jalan-jalan atau untuk kemana gitu. Makanya kalau itu kebaktian mahasiswanya tidak ada. Salah siapa, tanyakan diri Anda sendiri yang masih merasa mahasiswa gitu. Nah, oke. Itu himbauan dari saya. Ya, kita jaga dan kita rawat bersama-sama komunitas kita, supaya kita juga bisa menunjukkan bahwasanya kita punya loyalitas yang tinggi. Baiklah saudara sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Ya, intinya menghargai kehidupan itu bukan hanya mencintai fisik kita, tapi menghargai kehidupan itu juga merawat batin dan mental kita yang baik. Nah, itu yang akan menjadi kebahagiaan di kehidupan kita berikutnya.
Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan ini akan membawa manfaat buat kita semua, dan semoga ini akan senantiasa membawa kebahagiaan untuk semua makhluk. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.